Bagaimana caranya agar skripsi, tesis, disertasi kalian cepat selesai? Nah, kali ini saya akan membahas tentang pentingnya satu momentum. Bagaimana sebuah momentum agar kalian sukses penelitiannya, sukses menyajikan hasil penelitiannya, analisisnya, maupun juga akhirnya adalah menjadi seorang sarjana, seorang magister, maupun tentunya seorang doktor. Nah, selamat datang di channel Tirta Musitama bersama saya Profesor Tirta Musitama. Di channel ini kita akan membahas tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi. Terima kasih yang sudah subscribe ya, yang belum silahkan subscribe sekarang. Nah, kita tahu bahwa uh, suatu penelitian itu membutuhkan satu situasi ya yang unik gitu. Apakah itu diciptakan, ataukah itu datang tiba-tiba, datang sendiri, ya, atau kita meng-create-nya, ya, sehingga itu mendorong kita untuk menyelesaikan setiap tahapan-tahapan. Nah, itu adalah momentum, suatu situasi kondisi yang mendorong ya, kita semua, kalian, Anda, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Tentu momentum ini tidak hanya di bidang penelitian, tapi sesuai dengan di bidang kehidupan kita masing-masing. Misalnya ada momentum politik ya, ada seseorang, ada calon kepala daerah, bahkan calon presiden misalnya, punya momentum. Nah, di bidang bisnis juga begitu. Ada situasi, ada kondisinya, ada pandemi, bisa dimanfaatkan untuk sukses bisnis. Tapi ada juga orang yang gagal atau bangkrut karena situasi pandemi gitu. Nah, ini adalah momentum-momentum. Juga di bidang sosial, pendidikan, dalam bidang kehidupan pribadi, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, di sini menjadi hal yang harus dikenali. Sebenarnya tidak ada satu rumus yang khusus bagaimana agar momentum itu pas datang dan Anda siap menungganginya dan bisa menyelesaikan tahapan-tahapan yang Anda butuhkan. Nah, ini memang seperti saya katakan ya, momentum itu bisa diciptakan atau ya datang begitu saja. Nah, kalau yang datang begitu saja kita sulit ya mengaturnya karena kita nggak ngapa-ngapain pun dia datang itu momentumnya. Tetapi yang harus bisa kita lakukan adalah sesuatu situasi kondisi ya, leverage itu, pengungkit itu ketika itu kita ciptakan sendiri. Makanya kita perlu bagaimana mengenali momentum itu, kapan dia datang gitu ya. Kapan kita ciptakan agar tujuannya penelitian kita kelar. Nah, dalam konteks ini, nah saya mengatakan ya bahwa mari kita menciptakan momentum untuk apa? Yang pertama adalah menyelesaikan proposal penelitian. Tahapan-tahapan itu ketika saat ini kalian yang menonton video ini mungkin lagi menyelesaikan proposal penelitian. Nah, create gitu, ciptakan momentum apa agar proposal kalian selesai atau yang sedang melakukan penelitian. Nah, bagaimana melakukan analisis hasilnya dan juga yang sudah melakukan analisis hasilnya bagaimana agar bisa mempresentasikan, melakukan sidang hasil penelitiannya, menyampaikan di depan pembimbing dan penguji. Nah, coba kenali momentum di setiap tahapan itu. Hal yang kedua, bagi yang saat ini sudah dalam tahapan apapun, apakah itu sedang cari judul, nyusun proposal, apa sidang ujian proposal, atau mencari data ya, analisis, menyampaikan hasil penelitian, bahkan sedang menunggu ujian gitu ya. Hal yang terpenting kedua adalah bagaimana menciptakan momentum bertemu dengan pembimbing. Nah, di sini sangat rumit karena apa? Ada faktor pembimbing dan kalau doktoral biasanya pembimbingnya tidak satu, ada promotor, ada dua kopromotor. Kalau magister mungkin dua gitu ya. Kalau skripsi mungkin satu ya atau ada juga yang dua gitu ya. Nah, bagaimana mencocokkan antara waktu, resources ya Anda, kalian dengan para pembimbing itu. Nah, create gitu. Karena ini harus pasti di-create ketemu dengan pembimbing. Tetapi juga mungkin pembimbing lagi ada acara di mana ya. Pembimbing lagi punya acara, punya kegiatan. Kita bisa datengin mereka. Ya datengin beliau-beliau itu. Tunggu di acara itu atau berpartisipasi di acara itu setelah atau bahkan sebelum acara itu bisa berdiskusi, bisa bertemu, minta waktu 10 menit, 15 menit. Nah, di sini ya menjadikan sesuatu itu momentum untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Nah, yang ketiga,
Ini juga penting khususnya bagi para calon doktor, yaitu momentum melakukan publikasi. Kalau Anda tidak siap, tidak menyiapkan bahan-bahan materinya, ya, sedangkan Anda ingin lulus atau waktunya sudah mau habis waktu masa studinya, sedangkan publikasi nggak ada, Anda kehilangan momentum. Nah, bagaimana momentum diseminasi, momentum publikasi hasil penelitian dalam artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi ini menjadi sangat penting. Create, buat, siapkan untuk publikasi-publikasi. Bisa juga kombinasi antara presentasi di konferensi internasional dan juga publikasi di jurnal-jurnal internasional. Nah, gimana caranya? Di channel ini saya menyajikan berbagai macam resources ya tentang bagaimana melakukan publikasi internasional juga. Nah, ini menjadi hal yang penting juga. Nah, kemudian di ujung ya adalah hal yang berikutnya adalah momentum teman-teman, Anda semua, kalian semua lulus skripsi, tesis, disertasi. Sidangnya selesai ya. Anda mendorong agar bisa sampai menjadi seorang sarjana, magister maupun doktor. Tetapi sering kali yang terlewatkan adalah susah mengatur mau sidang atau susah sudah ujian tetapi revisinya tidak dikerjakan lama banget gitu sehingga tertunda-tunda, hanya tinggal mendapatkan selembar ijazah sarjana, magister atau bahkan doktor, tapi Anda nggak mengerjakan, udah merasa sidang selesai, hore gitu, saya sudah menjadi seorang sarjana, seorang magister dan seorang doktor. Bukan demikian. Nah, ini di ujung momentumnya harus dipertahankan juga, harus diciptakan. Karena apa? Momentum yang menarik sekali adalah ketika Anda menunda-nunda, ketika Anda nggak siap, ya sedangkan ada opportunity di depan. Ya, kalau saya lulus sidang skripsi di bulan ini, bulan depan saya sudah bisa bekerja atau bahkan saya sudah di hire oleh satu perusahaan global atau sebuah kesempatan untuk beasiswa studi lanjut atau mungkin terlibat dalam satu proyek-proyek yang luar biasa. Tetapi kalau Anda miss momentum itu, mungkin Anda harus menunggu cycle berikutnya, menunggu siklus berikutnya, apakah bulan berikutnya, minggu, bahkan tahun. Kalau itu yang terjadi, Anda miss the opportunity. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, apa Prof? Kita tadi membahas tentang momentum. Apa itu dasar-dasarnya? Sebenarnya ini hal yang sangat menarik ya, bahwa ada hasil disertasi yang saya bimbing sendiri ya sebagai promotor yang ditulis oleh Mas Henry Satrio, Mas Hensat ya, kedai kopi. Nah, ingat ya kalau itu ya. Beliau ya kita baru launching buku tentang momentum karir politik dan aktivitas media sosial pada bulan Februari 2022 yang lalu. Nah, bukunya itu recommended di beberapa toko buku, terutama di ternama di Indonesia. Jadi silahkan yang ingin membahas, ingin mengetahui lebih dalam sebenarnya apa sih itu karir dalam politik, bagaimana sukses karir politik maupun dalam bisnis, dilihat dari konteks momentumnya, bagaimana Anda menciptakan atau bagaimana momentum itu datang. Nah, ini bisa dibaca ya, Anda bisa mendapatkan inspirasi dari buku-buku tentang momentum tersebut. Buku itu ya dikemas secara populer ya karena diangkat dari hasil penelitian doktoral dari Doctor of Research and Management Venus University, di mana saya menjadi promotor, Pak Firdaus Alamsyah dan Pak Dedi Pradipto sebagai co-promotor. Silahkan. Dan tentu ya, semoga dari buku itu juga bisa menginspirasi karena momentum tidak hanya dalam politik, ya kan, tidak hanya dalam bisnis sosial, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian semoga bermanfaat ya materi saya tentang momentum menyelesaikan penelitian ini yang diinspirasi dari buku karya Mas Henry Satrio dan saya Pak Ferry dan Pak Dedi Pradipto. Terima kasih banyak, sukses buat teman-teman semuanya. Jangan lupa kalau punya komentar ya, momentum apa yang membuat Anda sukses dalam menyelesaikan sesuatu hal, silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.
dan jangan lupa lihat juga dong video-video saya yang lain. Terima kasih banyak, sehat selalu, jangan lupa bahagia. Sukses buat kita semua.